103,4 BFM Radio Musik Indonesia. DFM Mania, saatnya talk show Inspirasi dan Mandiri pagi ini, dan tema kita adalah cara mudah urus izin surat usaha bagi UMKM. Iya, DFM Mania, kegiatan usaha mikro dan kecil tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selain berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, usaha mikro dan kecil berperan penting dalam menyerap tenaga kerja. Tidak sedikit usaha mikro dan kecil yang memiliki keinginan mengembangkan usahanya agar bertumbuh besar. Akan tetapi terkendala dokumen legalitas yang dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum. Di samping harus menghadapi proses yang mereka tidak pahami, seringkali mereka kebingungan memilih izin usaha yang dapat digunakan, apakah harus menggunakan izin usaha perorangan atau izin usaha toko, atau juga izin usaha mikro dan kecil. Iya, DFM Mania, jika ingin tahu apa dan bagaimana izin usaha yang dimaksud dan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disebut dengan Dinas PTSP Provinsi DKI Jakarta, saat ini kita sudah kedatangan tamu istimewa dari Mas Rinaldi SIKOM MSI, Subkoordinator Urusan Penyuluhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum pagi, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nurul, Ilham, DFM Mania. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini jujur aja vibes-nya beda sih. Vibes-nya beda ya? Iya, orangnya banyak, terus udaranya dingin banget. Iya, dingin banget makin ya. deg-degan. Dikeroyokin kita di studio ini ya. Oke, DFM Mania nih, sesuai dengan tema kita pagi ini, cara mudah urus izin usaha bagi UMKM. Tentunya DFM Mania juga bisa kirimkan pertanyaan yang punya banyak pertanyaan, khususnya yang memang pelaku UMKM nih, Mas Aldi, ya kan, bisa langsung kirimkan ke WhatsApp kita ke nomor 0811991034. Oke, Mas Aldi, kita langsung ke pertanyaannya. Siap. Wah, lengkap banget tadi dulu. Udah lancar ya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oke, Mas, ini pertama-tama mungkin bisa dijelaskan dulu sih, Mas, apa sih peran dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta ini? Silakan, Mas. Baik, Mbak Nurul, terima kasih. Jadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta ini merupakan perangkat daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan juga penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan di wilayah DKI Jakarta. Nah, kami ini memiliki 316 service point atau unit pelaksana UPPM PTSP dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota administrasi, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan yang terakhir itu Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada warga Jakarta gitu. Nah, ini Mbak Nurul sama Mas Ilham pernah ke PTSP? Kita kantornya deket nih, Mall Pelayanan Publik. Tadi saya jalan kaki ke sini pakai payung. Pakai payung tetap. Kenapa harus pakai payung? Kan gitu? Hujan ya. Pernah sih lewat ya, Bang ya? Iya, lewat aja sih, belum pernah masuk ke dalam aja. Kita Mungkin belum ntar kali ya? konsultasi, ya, ntar kayaknya. Oke, ngomongin soal perizinan tadi katanya, perizinan dan non perizinan apa aja, Mas, yang diberikan oleh DPM PTSP kepada masyarakat Jakarta dan apa manfaatnya? Silakan, Mas. Nah, ini makanya tadi kenapa saya tanya Mbak Nurul sama Mas Ilham tuh pernah nggak ke PTSP, karena semua perizinan di Jakarta ini itu diurusnya di PTSP yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti kayak perizinan usaha, lalu juga perizinan kegiatan perorangan, perizinan bangunan dan lain sebagainya. Nih kayaknya mukanya kan muka pengusaha nih, harusnya udah datang nih. Nah, dan yang paling keren lagi nih dari Mall Pelayanan Publik nih bukan cuman perizinan dari Pemprov DKI Jakarta aja, tapi juga ada perizinan dan non perizinan lainnya yang kita satukan di dalam satu tempat yang namanya Mall Pelayanan Publik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta lain. Ini seperti kayak ada buat urus paspor, lalu juga ada perpanjangan SIM dan STNK dan lain sebagainya gitu. Ternyata menarik ya. Itu ya, mau urus paspor aja simpel ternyata. Iya ya. Tinggal datang ya. Tinggal datang ke situ. Deket lagi kan. Bisa kalau mengurus perpanjang SIM bisa. Perpanjang SIM, STNK. Oh, SIM tahun ini habis nih, berarti bisa nih mampir. Bisa ya. Mungkin setelah ini kita juga langsung pada kesana semua kayaknya nih.
Oke Mas, ini bisa dijelasin nggak nih terkait mall pelayanan publik DKI Jakarta nih, apa aja sih Mas layanan yang disediakan di sana? Iya, tadi seperti sudah disampaikan ya, ada perpanjangan SIM, STNK, dan juga perizinan usaha dan perizinan lainnya yang menjadi kewenangan dari DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Ini total ada 20 unit layanan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, serta swasta lainnya dengan total 330 jenis layanan yang berada di mall pelayanan publik tersebut. Jadi kalau misalnya saya harus sebutin, kayak kita sampai jam 12 lewat nih, 330 jenis. Mungkin pertanyaannya diganti kali. Iya, apa tuh? Pelayanan apa yang nggak ada di sana kali Oh, ya? yang ada di sana ya. Oke. Iya. Ini untuk lokasinya semuanya apa ada di DKI Jakarta? Atau apa ada di luar DKI Jakarta? Nah, ini kita kan dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, untuk mall pelayanan publik ini sebenarnya sudah ada di hampir di seluruh Indonesia gitu. hampir seluruh. Nah, kalau di Jakarta ini berada di Jalan HR Rasuna Said di dekat DFM. Bener banget, Dekat DFM, dekat Granadi. Bener banget nih. Nah, Iya. kalau masalah biayanya nih, pertanyaan banyak orang mau ngurus gitu berbayar kah atau gratis nih, Mas? Nah, ini tergantung perizinan. Kan perizinan itu tadi kan banyak ya, ada perizinan usaha, lalu ada juga perizinan pembangunan dan lain sebagainya. Nah, kalau perizinan UMKM, ini kita fokus di perizinan UMKM. Iya. Itu gratis. Jadi ada beberapa perizinan, kayak misalnya perizinan pemakaman, misalnya itu ada retribusi. Itu artinya ada biaya yang dikeluarkan sebagai retribusi kepada Pemda begitu. Nah, tapi kalau untuk perizinan usaha ini sifatnya gratis. Dan yang menariknya bukan cuma gratis gitu, kalau mau urus izin usaha di Jakarta ini kita juga bisa dibantu sama inovasi layanan yang namanya AJIB, antar jemput izin bermotor. Jadi selain gratis, itu izin bisa diantar dan jemput juga. Jadi akan ada petugas dari DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ini untuk datang ke tempat usaha atau ke rumah pelaku usaha ini untuk melakukan pengurusan perizinan secara langsung di rumah atau di lokasi usahanya. Bisa langsung Keren Real ya? ajib. Bener-bener ajib loh, diantar jemput loh DV Mania. Iya, enak banget, berarti sangat mudah sekali ya. Iya, Ini ya. kalau untuk prestasi atau penghargaan apa aja nih Mas yang udah diraih oleh Dinas PTSP selama ini nih Mas? Baik, nah ini menarik nih Mas Ilham nih. Jadi memang seluruh pegawai di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ini memiliki core values ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan bangga melayani bangsa. Nah, kami juga ini gencar menjalankan program komunikasi masyarakat terpadu melalui government branding, urus izin sendiri itu mudah. Nah, berbagai komitmen tersebut ini telah mengantarkan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat daerah yang berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi. Nah, kalau ditanya tadi berapa, ini dalam 5 tahun terakhir kami berhasil meraih 57 penghargaan, baik dari pemerintah pusat maupun dari lembaga swasta yang kredibel di Indonesia, dan 6 sertifikasi. Begitu Mas Ilham. Ini mau kita sebutin semuanya 57-nya. Mungkin yang berkesan aja kali Paling ya, berkesan ya, yang nah, paling ini wah Iya, gitu. paling bergengsi. Nah, ini yang paling bergengsi nih, kita sebagai unit penyelenggara pelayanan publik dengan kategori pelayanan prima dari Kemenpan RB. Lalu juga yang terakhir nih, kita baru mendapatkan Platinum Awards dari Public Relation Indonesia Award gitu ya, dari Pria 2023. Ini adalah kompetisi kinerja komunikasi atau kehumasan tingkat nasional. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam ajang tersebut meraih juara umum atau Platinum Awards dengan total mendapatkan 8 penghargaan sekaligus. 8 gitu. penghargaan sekaligus. Wow. Ini nggak ada tepuk tangannya di sini. Oh, iya, Bisa tepuk tangan boleh ya? Sebenarnya Sebenarnya ada ya. Sebenarnya ada ya. Ada di basement cuma bukan. Oke, Mas Aldi nih sebagai seorang subkoordinator urusan penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, apa aja nih Mas tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya? Nah, ini tanggung jawab saya dan tugasnya ya hari ini ketemu sama Nurul, ketemu sama Ilham, Cuap-cuap gitu ya, sosialisasi, suruh teman-teman DFM semua untuk ngurus izin sendiri dan juga datang ke mall pelayanan publik. Kita buktikan begitu ya bahwa urus izin di Jakarta itu mudah. Oke. Itu tugasnya. Itu tugasnya ya. Itu tugasnya. Nah, dari berbagai tugas yang dilakukan ini intinya adalah yang kami lakukan di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ini, khususnya di
seksi penyuluhan begitu. Ini adalah kegiatan komunikasi masyarakat terpadu atau penyuluhan berkaitan dengan layanan informasi kepada masyarakat. Nah, salah satu pencapaian tadi yang saya sebutkan bahwa kegiatan komunikasi masyarakat terpadu ini di DPMPTS Provinsi di Jakarta merupakan kegiatan strategis yang juga mendapatkan penghargaan gitu dari tingkat nasional tadi yang saya bilang Public Relations Indonesia Awards begitu. Oke, ini bisa dijelaskan nggak nih Mas? Ya. Apakah pedagang keliling atau tempat yang nomaden juga bisa mendapatkan perizinan? Misalnya nih, pedagang nasi goreng, gado-gado keliling, atau mendapatkan pedagang sayur atau yang dari rumah ke rumah nih. Soalnya kan banyak banget nih pendengar kita nih, ada yang pedagang gado-gado, nasi goreng. itu salah satunya tuh ya. Ya, tentunya bisa. Jadi perizinan tuh sekarang sudah sangat mudah ya untuk perizinan UMKM ini bisa menggunakan oss.go.id begitu. Jadi perizinan yang sifatnya berbasis resiko. Kalau pedagang UMKM ini kan resikonya rendah. Nah, dia hanya butuh NIB. Nah, kalau tadi ditanya untuk pedagang yang keliling begitu ya, itu bisa untuk mendapatkan izin, tetapi dengan menggunakan alamat tinggal itu adalah alamat dari pelaku UMKM tersebut. Nah, kalau yang tempatnya menetap kayak tadi ada gado-gado dan lain sebagainya, ini juga bisa dapat izin juga gitu. Berarti semuanya juga bisa kebagian dan juga bisa. Iya, dan itu penting banget Mas Ilham izin itu, karena izin itu adalah salah satu bentuk legalitas bahwa yang menyatakan usaha kita ini legal begitu. Jadi kita bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah begitu. Jadi kita nggak ragu lagi kan untuk menjalankan usaha, dan kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya, karena biasa kalau usaha yang udah punya izin ini lebih bisa berkembang karena bisa dapat ikut pelatihan dan lain sebagainya, termasuk ketika kita ingin mengajukan permodalan dan lain sebagainya. Ini kan salah satu syarat yang dibutuhkan adalah izin begitu. Dan yang paling penting juga kenapa UMKM itu harus urus izin, karena ini pertanyaan tadi menarik banget kan, kenapa tukang gado-gado dan lain sebagainya tadi Ilham langsung keren banget nih, langsung kepikiran gitu ya, bisa nggak sih ngurus izin tukang gado-gado. Ini penting banget nih buat teman-teman semua, bahwa teman-teman DFM ya, bahwa perizinan itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha ini, bukan saja kepada pemerintah begitu karena dia sudah menjalankan usahanya di tempat tersebut, tapi juga merupakan tanggung jawab kepada konsumennya kan, karena kalau misalnya usaha itu punya izin, pastinya usaha tersebut sudah sangat baik begitu, artinya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku begitu. Dan ditambah ngurus izinnya juga kan gampang, tinggal pakai ajib. Diajipin aja. Real ajib ya Devemani. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya ya Mas ya. Ternyata memang mengurus surat izin usaha itu sepenting itu. Yang manfaat positifnya ya buat pelaku UMKM sendiri ya Mas ya. Oke Mas Rinaldi, sebelum kita ke caranya ya kan untuk mengurus surat izin, ini pada sabuk sama kaos yang dipakai mas-mas ini yang di depan. Iya Itu apa sih? Itu bagian tagline-nya kah apa urus gimana? izin sendiri itu mudah. Nah, itu tagline-nya maksudnya gimana tuh Mas? Nah, ini adalah salah satu bentuk dari government branding kami dari DPMPTS Provinsi DKI Jakarta, yakni mengajak warga Jakarta ini untuk mengurus perizinan secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Karena di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Nah, campaign ini juga kita lakukan dengan menghadirkan berbagai inovasi-inovasi layanan tadi, seperti yang ajib tadi begitu. Tadi kita di belakang sempat ngomongin ajib terus tuh ya. Benar-benar ajib. Dan selain itu juga kita juga ada inovasi lainnya seperti tadi mall pelayanan publik, dan kita juga ada PTSP Goes to Mall. Jadi ada kedai-kedai pelayanan, gerai-gerai pelayanan itu yang berada di mall-mall yang ada di Jakarta begitu, seperti PGC dan lain sebagainya begitu. Nah, ini kita kerap mengadakan event di mall-mall tersebut biar warga Jakarta tuh bisa paham mengenai perizinan mereka sambil ke mall begitu ya, sambil ke mall, sambil belanja bisa nanya-nanya mengenai perizinan. Kayak juga Nurul kayak tertarik banget nih kayaknya nih mau ke mall. Ini dulu. Ini berarti konsepnya kayak dulu ini nih belum tahu soal perizinan banget nih kayaknya nih. Iya kayaknya ya. Tapi
Bingung ya? nah ini gue harus ngirim terus apa gitu. Ya, Ada saran nggak biar gue nggak gabut gitu kan? ngurus perhubungan sesuatu perasaan mungkin. Apa sih? Nah, di Mall Pelayanan Publik juga ada tuh, Ada? Kemenak ada. Oh. Ada dari layanan Kementerian Agama. Jadi kalau Ah. Mbak Nurul Monica bisa tuh langsung deket-deket Tuh, ke Mall kan Pelayanan bener Publik kan tuh. ada kan? Selalu ada. Jadi pada dasarnya setiap orang Mm-mm. itu akan ke PTSP endingnya. Hmm. Karena Iya, semuanya ya. akan ngurus perizinan kan. Mm-mm. Mau bikin usaha, Mm-mm. mau bikin bangunan dan lain sebagainya. Mau nikah, Mau nikah. mau terbang, mungkin mau ngurus paspor. Iya, bisa ke Mall Pelayanan Publik. Mm-mm. SIM, Berarti, STNK dan lain yang Ghost to sebagainya. Mall itu konsepnya kayak ini kali ya bang ya, kayak Samsat ya? Iya nggak Nah sih? itu yang Ghost to Mall yang di Heeh. mall-mall ya. Biasanya juga kita gerainya sebelahan sama Samsat sih. Oh gitu. Pantesan ya. Oke. Oke nih Mas, kalau misalkan ini ya, kan para pedagang ini misalkan jam ini pada sibuk nih, pada nggak sempat untuk mengurusi surat perizinan. Mm-mm. Ada nggak sih Mas untuk mengakses lewat jalur website atau lewat by aplikasi? Daring. Iya dari. Ya, nah ini adalah salah satu bentuk yang kami sangat fokuskan ya, bahwa masyarakat Jakarta itu kan sibuk banget orangnya ya kan. Bukan cuman pengusahanya aja, kadang-kadang juga semuanya juga sibuk begitu di sini ya. Nggak ada yang nggak sibuk kan. Iya iya. Nah untuk itu kita juga punya inovasi layanan yang tadi yang namanya antar jemput izin bermotor ini ajib. Jadi warga Jakarta tuh nggak perlu susah-susah untuk ngurus perizinan datang ke kantor kami begitu. Tapi ini juga bisa melalui order ajib, nanti akan ada petugas DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ini yang akan datang ke rumah atau kantor pelaku usaha ini untuk melakukan pendampingan pengurusan perizinan usaha. Nah ini bisa dipesan melalui aplikasi ajib. Ini di pelayanan.jakarta.go.id, di website pelayanan.jakarta.go.id, terpilih menu ajib, pesan ajib. Nah itu kalau mau buka website. Nah kalau cuman pengen gampang doang nih, cuman ambil telepon doang juga bisa, langsung telepon ke 1.500 164. Oh, ada call centernya ya? Ada call centernya. Nah itu kayak yang buat Ilham nih, nelpon suka susah, lihat WhatsApp susah, website susah. Biasanya suka liatin Instagram reels gitu, nih juga bisa langsung nih. Sosial media. @layanan Jakarta. Jadi hampir di semuanya tuh kita ada nih untuk pengurusan perizinan gitu, Mas Ilham. Oh, setiap lidinya ada. Ya. Ya kan? Di mana-mana ada kan? Di mana-mana Dari ada. online ada, antar jemput ada. Dimudahkan. Jadi apa nih mau bikin ribet? Ayo cepetan daftar dah ya. Oke, ini Mas, syarat-syaratnya apa sih yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM untuk mendapatkan perizinan itu? Nah, syarat untuk pelaku UMKM untuk mendapatkan perizinan ini bisa langsung buka di website oss.go.id. Jadi perizinan berusaha itu ada resikonya, Jadi ada resiko rendah, menengah, lalu resiko tinggi. Nah untuk pelaku UMKM ini adalah resiko rendah. Nah yang dia butuh atau yang perlu diurus ini adalah NIB. Nah ini masuk ke website oss.go.id. Nanti akan ada permintaan data di situ yang harus dilengkapi seperti kayak nomor NIK dan lain sebagainya. Nah ini sangat mudah nih untuk melakukan perizinan usaha ini. Jadi ntar ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab sama pelaku usaha tersebut. Nah salah satunya berarti yang harus ada adalah usahanya. Iya, usahanya harus ada dulu. Iya, syaratnya bikin izin usaha di Jakarta ya harus ada usahanya. Iya. Dan karena kan izin udah gampang, ya kan, tinggal usahanya, bikin usahanya. Ini kita meminta untuk warga Jakarta dimanapun berada untuk terus punya usaha begitu ya, karena kan kalau buka usaha berarti memberikan kesempatan lapangan pekerjaan juga lebih banyak ya. Bener banget, setuju. Oke nih Mas nih, kira-kira apa aja nih Mas sosialisasi yang dilakukan oleh DPM PTSP untuk memberikan pemahaman terkait perizinan kepada UMKM? Nah tadi kita ada tadi PTSP Ghost to Mall. Nah ini selain di mall-mall, ini juga penyelenggaraan PTSP pada ruang publik ini juga ada di pemakaman, di taman-taman, di sekolah. Serius, karena banyak sekali perizinan yang terbanyak dimohonkan itu adalah perizinan penggunaan tanah makam. Ini juga salah satu perizinan yang banyak gitu peminatnya. Jadi ketika misalnya warga Jakarta melayat begitu ke TPU, jadi
tidak perlu lagi ke kantor kami untuk mengurus perizinannya, bisa langsung ngurus izin di situ. Nah ini ada inovasi-inovasi seperti itu, kita keliling begitu. Jadi memang upaya yang kita lakukan adalah mendekatkan dan memudahkan layanan kepada warga Jakarta. Dan salah satunya juga informasi-informasi mengenai kegiatan komunikasi kami, inovasi-inovasi layanan ini bisa dilihat di Instagram @layananjakarta. Ini kayak hampir tiap hari tuh ada updatean terus gitu ya. Udah kayak ini ya, Iya pagi ya, ya, tiap hari ada updatean. Updateannya updatean inovasi. Karena tiap hari kayak kita harus terus melakukan inovasi menurut. Iya benar sih. Iya ya. Biar nggak jalan di tempat ya. Iya benar. Oke, nih Mas ada penanya dari via Ya. WhatsApp nih dari Bang Adip Amigos, ya kan? Wih. Agak minggir got sedikit ya, Amigos nih di samping ya kan. Assalamualaikum, mau tanya, bagaimana jika sudah ada surat izin usaha namun tempatnya di pinggir jalan seperti jalan komplek? Apakah bisa membantu jika ada masalah? Terima kasih. Dan kemana datangnya izin bikinnya? Mungkin kemana datang untuk ngurus izinnya? Gitu. Ya. Berarti tadi dia sudah punya izin ya? Sudah punya izin. Namun tempatnya di pinggir jalan. Ya. Kalau misalnya izin tersebut memang sudah diterbitkan, berarti artinya usaha tersebut sudah mendapatkan legalitas. Karena memang kalau yang di pinggir jalan ini kan ada juga yang kawasan-kawasan memang kawasan binaan dari UMKM. Berarti memang tempat tersebut sudah legal begitu. Jadi kalau sudah gitu punya, kalau kita sudah punya izinnya, ya berarti tidak perlu ragu lagi, tidak perlu takut lagi. Berarti artinya pelaku usaha tersebut sudah bisa menjalankan kegiatan usahanya dengan tenang dan juga bisa mengembangkan usahanya untuk menjadi lebih baik dan lebih berkembang lagi begitu. Mungkin ini maksud pertanyaannya, kalau mau urus surat izin apakah harus punya tempat yang netap dulu nih, atau boleh buat pedagang-pedagang yang jualan di pinggir jalan kayak di pinggir komplek gitu kali ya? Ya, jadi kan tadi bisa menetap, bisa juga dia sifatnya keliling. Nomaden ya? Nomaden, yang penting dia punya usahanya dulu. Balik lagi. Ya, jadi semua bisa kita kasih izinnya nih Mbak Nurul nih, baik dia pedagang keliling, ini bisa kita kasih izinnya melalui oss.go.id dengan mengurus NIB. Nah, yang alamat yang ditulis kan bingung kan, saya keliling nih. Saya nulis alamatnya di mana? Nah, alamatnya adalah alamat rumah tinggal dia, pelaku usaha tersebut. Nah, tapi pelaku usaha yang keliling ini hanya boleh memiliki satu NIB. Satu surat izin usaha izin usaha tersebut. Nah, kalau untuk usaha-usaha yang tempatnya menetap, yaitu udah pasti boleh mendapatkan surat izin usaha, sudah harus mengurus perizinan usaha tersebut dan nggak perlu takut karena dimudahkan begitu ya di Jakarta. Itu dia Bang Adip, jadi nggak perlu was-was lagi saat membuka usahanya. Iya benar banget, boleh ya. Mungkin Bang Adip juga kalau mau langsung aja datang ya ke mall. Ya, boleh datang ke mall pelayanan publik, bisa bertanya-tanya. Dan kita juga punya gerai memulai usaha. Nah ini nih yang menarik nih, yang harus saya sampaikan nih kepada DFM Mania, Nurul dan juga Mas Ilham nih. Jadi kayak tadi kan kalau pelaku usaha kan fokusnya tuh pasti menjalankan usahanya gitu kan. Pasti kan karena syarat izin usaha adalah harus punya usahanya gitu kan. Jadi pelaku usaha ini nggak perlu takut dan nggak perlu bingung lagi ngurus perizinan usaha. Kita punya namanya gerai memulai usaha. Jadi ketika kita ingin memulai usaha, kita bisa datengin gerai tersebut. Nah, kita bisa tanya nih, perizinannya itu yang dibutuhkan apa aja sih, lalu prospeknya bagaimana dan seperti apa. Ini bisa diurus bisa didatangkan di gerai memulai usaha. Karena perizinan itu kan sifatnya kan kompleks. Misalnya kita jual, Mbak Nurul tadi kan katanya mau jualan makanan minuman kan. Itu gimana tuh? Nah ya kan. Nah kalau mau bikin usaha makanan minuman kan itu kan ada perizinan usahanya, tadi ada NIB-nya, selain itu juga ada sertifikasi halalnya kan, BPOM atau SPPRT dan lain sebagainya. Nah ini kadang-kadang kan pengusaha kalau dengernya aja tadi kayaknya udah ribet banget kan gitu ya. Kayak bawaannya udah wah bakalan ribet nih. Ribet dan bolak-balik. Nah, gitu kan. Nah, ini bisa langsung datang aja ke gerai memulai usaha. Jadi ntar akan ada petugas kita yang melakukan pendampingan kepada pelaku usaha tersebut untuk pengurusan perizinan apa sih yang dibutuhkan sama usahanya dia. Jadi kayak Mbak Nurul tadi, saya mau bikin usaha jus. Udah ngomong gitu aja. Ntar kita kasih tau, Mbak Nurul berarti harus izin ini. Langsung keluar dari gerai memulai usaha, langsung jadi pinter. Langsung jadi pengusaha yang pinter. Dan itu gratis. Termasuk ya? Ajib tadi juga gratis. Jadi
kurang apa lagi kan? Gerai memulai usaha ada di mana? Nah, ini ada di Mall Pelayanan Publik dan ada di Oh. semua kecamatan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Deket kan? Jadi mau kemana pun kita bisa ngurus izin. Itu solusi banget sih. Solusi banget kan? Butuh waktu berapa lama sih Mas untuk mengurus surat-surat ini Mas? Nah, ini kan perizinan usaha tadi saya bilang kan sifatnya kan kompleks gitu kan. Mm-mm. Nah, ini ada tentunya jangka waktu pengurusan perizinan usaha juga beda-beda. Kayak misalnya kalau pembangunan, Iya. misalnya kita bangun rumah itu kan nggak mungkin jadi langsung 1 hari urus izin langsung jadi, karena ada penilaian teknis dan administrasi. Tapi kalau untuk perizinan usaha ini hanya 5 menit jadi. 5 menit. 5 menit jadi. 5 menit, iya. Ini melalui oss.go.id. NIB itu cepat. Oh, Gitu. Oke. Yang penting pelaku usaha pada saat mengurus perizinan itu dia harus paham dulu gitu kan, dari pertanyaannya seperti apa, yang akan dia lakukan. Nah, ini kunci dari ngurus izin itu adalah kita harus paham dulu bagaimana caranya. Nah, cara pahamnya ya follow @layanan Jakarta dan datang ke gerai memulai usaha. Ini sifatnya kalau untuk surat izin usaha itu apakah sama kayak SIM yang harus diperpanjang atau ada masa atau gimana sih Mas? Nah, untuk ini kita berbicara perizinan usaha UMKM ya, Iya, NIB. UMKM. Nah, kalau NIB ini dia berlaku selamanya, selama usaha tersebut masih berjalan dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan usaha yang dilakukan. Artinya ketika usaha yang dilakukan itu masih sesuai dengan izin yang dia mohonkan, maka NIB tersebut berlaku selamanya. Oke. Begitu. Tapi kalau ada misalnya tidak sesuai dengan perizinan tersebut, misalnya tadi Mbak Nurul dari jualan jus tiba-tiba jualan gado-gado, nah itu harus diupdate izinnya. Oh, iya, jadi Kalau harus ada diupdate. perubahan, kalau ada perubahan usahanya. Dan nama usahanya yang berubah. Nah, perizinan usaha kan juga macam-macam kan, ada kalau jualan makan minuman ada halal dan juga ada BPOM dan lain sebagainya, juga harus kita update seperti itu. Jadi kompleks sifatnya. Kalau mau gampang datang ke gerai memulai usaha. Nah, itu dia. Jadi nggak perlu takut Ujung-ujungnya ke lagi, situ. nggak perlu takut. Dan kalau nggak mau ke gerai memulai usaha bisa langsung hubungin Ajib. Jadi ntar akan ada yang datang ke Mbak Nurul dan Mas Ilham langsung untuk ngajarin nih soal perizinan. Oke, nih ini terkait dengan legalitas usaha nih Mas Ari ini. Apakah jika pelaku UMKM yang memiliki KTP non Jakarta bisa ngurusnya? Bisa, selama usahanya dia berada di Jakarta. Oh, bukan berarti harus domisili, maksudnya alamat KTP dari pelakunya, tapi alamat usahanya ya. Alamat di usahanya, Jakarta. karena kan yang diberikan izin itu kegiatannya. Kegiatannya ya. Kegiatan, jadi selama kegiatannya ada di Jakarta, Mm-mm. ya dia bisa mengurus perizinan untuk wilayah Jakarta. Gitu. Siap. Oh, berarti nggak usah ragu lagi nih bagi orang yang di luar non KTP Jakarta. Seperti saya misalnya. Orang Palembang. Oke, Mas, nih sebelum mengakhiri talk show ini, Ya. apa nih Mas pesan dan semangat bagi pendengar DV Mania yang ingin berusaha kecil dan mikro seperti UMKM nih Mas? Mungkin ada pesan-pesan positif untuk para UMKM di depan sana Mas. Ya, baik Mas Ilham. Jadi untuk DFM Mania, para calon pelaku usaha, ayo kita melakukan kegiatan usaha sebaik-baiknya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, satu hal yang harus diingat ketika mengurus perizinan di Jakarta, ini tidak perlu menggunakan pihak ketiga, karena di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Diajibin aja. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Belum ya? Kan kita mau say Closing thank you dulu. Oh, mau dulu say thank you buat Mas dulu. Rinaldi, Ya. Koordinator urusan pengurusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, juga timnya yang udah datang ke DFM. Ya, kita Iya. ucapin makasih banyak ya Mas ya, Mbak. Semoga next kita ada kesempatan lagi buat ngobrol lagi ya Mas. Bener ya. banget, karena Makasih banget ya. penting banget nih urusan Ya. perizinan ini untuk diketahui sama DFM Mania semua. Jangan lupa DFM Mania juga untuk follow tadi Instagramnya ya Mas Ya, ya, di nggak @layanan ketinggalan. Jakarta. Iya, biar nggak ketinggalan infonya. Yang ketinggalan nanti kita post di YouTube kita juga di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya kita yang bertugas pamit. Ini baru nih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.